Oke, halo semua. Berikutnya adalah materi kita tentang ancaman keamanan informasi. Kita bicara tentang hacker dan cracker, di mana hacker dan cracker sering digunakan dalam bidang keamanan komputer. Mereka memiliki arti yang berbeda. Hacker adalah orang atau kelompok yang sangat memahami sistem komputer, jaringan dan lunak. Mereka menggunakan informasi untuk menganalisis, menguji, dan mengamankan sistem komputer. Hacker terbagi menjadi white hat hacker dan black hat hacker. Nah, etika peretas ada keyakinan bahwa semua informasi seharusnya terbuka dan tersedia untuk semua orang, mencakup program, kode, dan data yang dapat diakses di jaringan komputer. Awalnya istilah peretas muncul di MIT merujuk pada pemrograman yang suka menjelajahi sistem dan mengembangkan kemampuan pemrograman. Dalam perkembangannya, peretasan berkaitan dengan gagasan bahwa akses ke jaringan harus bebas biaya, namun juga melibatkan risiko mengakses informasi yang berbahaya. Etika peretas menghadapi tantangan etika karena beberapa peretas menganggap bahwa semua informasi termasuk email, akun, dan kata sandi pengguna harus terbuka untuk mereka. Peretasan telah berkembang menjadi peretasan sistem, menimbulkan masalah etika yang kompleks terkait pembuatan dan penegakan kebijakan. Argumen umum dari peretas sistem adalah bahwa jika mereka dapat mengakses sistem tanpa hambatan, tanggung jawab, dan hukuman atas tindakan mereka seharusnya tidak dapat diberlakukan. Ini menciptakan dilema etika yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dalam pembahasan etika peretasan. Tentu saja kurangnya keamanan yang jelas tidak hanya bodoh tetapi juga tidak sesuai dengan harapan pengguna sistem. Pengguna mengharapkan tingkat keamanan tertentu pada sistem mereka. Jika tidak, mereka tidak dapat mempercayai sistem dan berhenti menggunakannya. Jika sistem komersil yang biasanya terjadi saat ini yang dapat menyebabkan masalah keuangan dan keamanan, argumentasi yang dibuat oleh penyusup atau peretas dapat diterima jika seorang peretas menemukan celah dan menggunakan celah itu pada sistem. Kepercayaan tertentu perlu dijaga. Ini adalah tempat etika hacker menjadi lemah. Peretas bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran keamanan sistem mereka. Dalam beberapa situasi, cracker dikirim secara khusus untuk mencari lubang seperti yang terlihat pada Tiger Dance, dan proses menemukan lubang tersebut diperlukan untuk mengetahui cara menambahnya. Sysadmin tahu tentang hal ini dan memberikan izin untuk melakukannya. Namun, ketika seseorang atau kelompok melanggar undang-undang dengan menyerang sistem yang diketahui tidak hanya tidak bijaksana dan tidak etis, tetapi juga ilegal, maka orang tersebut harus dihukum sesuai dengan hukum. Pada awalnya, komunitas hacker terdiri dari sejumlah elit dan kelompok kecil. Ini telah berubah sebagai akibat dari kenyataan bahwa komputer sekarang lebih mudah ditemukan di semua bagian masyarakat. Mereka percaya bahwa sistem tidak dapat diakses oleh pihak luar. Namun, karena mereka menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka, mereka bersembunyi di bawah nama samaran. Pada awalnya, peretas digambarkan sebagai remaja kulit putih kelas menengah yang diabaikan oleh orang tuanya dan tidak tahu apa-apa tentang komputer atau bekerja di lapangan. Misalnya Robert Tappan Morris, mahasiswa Cornell University yang terkenal menyebarkan worm internet, adalah putra programmer NSA Robert Morris. RTM mengetahui bahwa ayahnya telah mempengaruhi keputusan untuk bergabung dengan jenis usaha yang sama. Meskipun peretas tidak menganggap tindakan mereka tidak etis, kebanyakan pengguna sistem serta administrator dan pemilik sistem menganggapnya tidak etis. Ini menimbulkan kesulitan ketika kedua belah pihak mencoba berbicara dalam lingkungan yang sah. Meskipun hukum menyatakan sebaliknya, terdakwa berasumsi bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Dalam The Hacker Crackdown, Bruce Terry mengatakan setiap remaja terpesona oleh komputer, terpesona oleh seluk-beluk keamanan komputer, dan tertarik oleh iming-iming bentuk pengetahuan dan kekuatan khusus. Sebaiknya lupakan semua tentang peretasan dan atur miliknya pemandangan untuk menjadi seorang Fed. Ini mungkin nasihat yang bagus untuk diambil oleh peretas yang mungkin ingin menjadi seorang Fed. Ketika seseorang atau kelompok menggunakan kemampuan mereka dalam pemrograman dan keamanan komputer untuk melakukan tindakan ilegal seperti meretas sistem, mencuri data, merusak perangkat lunak, atau melakukan kegiatan berbahaya lainnya, mereka disebut cracker. Cracker juga sering disebut sebagai hacker berkepala hitam. Mereka melanggar hukum dengan alasan ideologis, finansial, atau hanya untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam merusak keamanan sistem. Banyak sekali media dan masyarakat umum sering menggunakan istilah hacker untuk merujuk pada cracker atau hacker berkepala hitam. Namun penting untuk diingat bahwa sebagian besar komunitas keamanan komputer dapat membedakan cracker yang melakukan tindakan ilegal dari hacker yang memiliki tujuan positif, juga disebut sebagai white hat atau grey hat. Kata hacker mengalami perkembangan linguistik yang dicatat oleh Stephen Levy. Dia berpendapat bahwa di kalangan pecinta komputer, istilah ini telah lama digunakan untuk mengungkap rasa hormat dan kekaguman terhadap kemampuan pemrogram komputer yang luar biasa orang lain.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan penegak hukum, istilah tersebut memiliki arti yang sangat negatif dan sering digunakan untuk merujuk pada penjahat komputer dan pengacau elektronik. Namun seperti yang ditunjukkan oleh survei terbaru terhadap korban kejahatan komputer, penjahat komputer biasanya adalah karyawan dan bukan orang luar yang mencoba meretas sistem. Untuk memahami paradoks ini, perhatikan masa lalu di mana perampok dan perampok rapi juga dianggap sebagai pahlawan rakyat oleh penegak hukum, meskipun mereka juga dianggap sebagai penjahat. Para perampok elektronik kontemporer ini adalah para penyeleweng kreatif yang memanfaatkan kekurangan perusahaan komunikasi dan informasi yang inovatif dan terkenal. Dalam konteks revolusi komputer dan teknologi informasi yang lebih besar, struktur sosial dari peretas yang menjadi fokus utama kriminalisasi komputer dijelaskan dengan melihat karakteristik unik dari pelaku pelanggaran, pelanggar, korban, dan lembaga penegak hukum. Cara seorang hacker beroperasi berbeda-beda tergantung pada tujuan mereka dan jenis hacker yang mereka identifikasi. Juga ada gambaran dari cara hacker beroperasi, mulai dari mengidentifikasi target, mengumpulkan informasi, memindai, scanning, eksploitasi, dan akses kontrol. Mempertahankan akses, mencuri informasi atau manipulasi data, menyembunyikan jejak. Jadi seorang hacker yang terampil akan berusaha untuk menyembunyikan jejak aktivitasnya. Ini dapat termasuk menghapus log aktivitas, mengganti informasi aset, tindakan tambahan untuk menyulitkan pelacakan, melakukan ekstraksi tujuan dan pencemaran penggunaan informasi. Hacker juga sebagai hacker berkepala hitam adalah orang yang menggunakan kemampuan pemrograman, keamanan komputer, dan teknologi mereka untuk melakukan tindakan ilegal dan rusak. Gambarannya sebab bekerja adalah dia akan mengidentifikasi target, mengumpulkan informasi, memindai juga eksploitasi, akses kontrol, pertahankan pencurian informasi dan merusak sistem, menyembunyikan jejak, tujuan finansial, dan penyebaran malware. Jenis-jenis ancaman. Dalam konteks keamanan informasi, penyerang dapat menyerang sistem target berdasarkan 3 paradigma utama. Yang pertama adalah motif dan tujuan yang menjelaskan alasan atau keuntungan penyerang untuk melakukan serangan tertentu. Yang kedua adalah metode yang menjelaskan berbagai mekanisme penyerangan yang dipilih oleh penyerang untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir adalah kerentanan yang berfungsi sebagai lokasi di mana penyerang dapat melakukan atau dapat masuk ke mesin target. Salah satu dari 10 topik terpenting dalam manajemen informasi ada kepedulian manajemen terhadap keamanan sistem informasi. Ancaman tradisional termasuk kebakaran, gempa bumi, dan angin topan, serta ancaman masuk secara paksa ke dalam komputer dan ruang penyimpanan. Kekhawatiran yang lebih baru adalah bagaimana sistem informasi dapat dilindungi dari ancaman yang tidak sengaja atau disengaja yang dapat mengubah, mengungkapkan, atau menghancurkan data tanpa izin. Akibat dari kejadian tersebut jika disadari adalah pelayanan pelanggan yang buruk atau terganggu. Sebuah penelitian dilakukan untuk menentukan kekhawatiran eksekutif terhadap 12 ancaman dan untuk memperkenalkan virus komputer, ancaman baru, dan kusut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manajer informasi terkomunikasi telah beralih ke lingkungan Android, mereka masih memperhatikan ancaman dari era prakonektivitas. Berbagai ancaman keamanan informasi termasuk malware yang mencakup virus, worm, trojan, ransomware, jenis perangkat lunak berbahaya lainnya yang dapat merusak data, mencuri data pribadi, atau mengambil sistem. Sedangkan phishing yaitu memanfaatkan modus operandi penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi dengan berpura-pura sebagai orang yang dapat dipercaya melalui pesan atau situs web palsu. Adanya distributed denial of service yang menyangkut serangan ke banyak perangkat seringkali dalam jaringan botnet dikendalikan untuk secara bersamaan mengakses situs web atau layanan online tertentu sehingga menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia. Ada juga pelanggaran data yaitu berupa pencurian atau bocor data sensitif yang melibatkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, informasi medis, atau informasi keuangan. Serangan man in the middle atau mid-M. Dalam serangan ini penyerang berusaha untuk masuk ke dalam komunikasi dua pihak dan mencuri informasi yang dikirimkan. Ada juga serangan zero day, yaitu yang menggunakan kerentanan yang belum diketahui pengembang atau pihak yang rentan. Sebelum pengembang mengeluarkan pemutaharian yang memperbaiki kerentanan tersebut, penyerang menggunakan celah ini. Serangan insider, yaitu ancaman berasal dari dalam organisasi seperti karyawan atau mantan karyawan dapat mencuri atau merusak informasi rahasia. Serangan malware pada Internet of Things, yaitu penyerang dapat mengambil alih atau merusak perangkat IoT yang tidak aman. Risiko akses tidak sah, yaitu jika akses ke sistem atau data tidak diatur dengan baik, orang yang tidak berhak dapat mendapatkan akses yang tidak sah. Kurangnya pembaruan keamanan, yaitu penyerang dapat menggunakan celah dalam perangkat lunak atau sistem operasi yang tidak diperbarui dengan pemutiaran keamanan terbaru. Kurangnya kesadaran keamanan, yaitu pengguna yang tidak tahu cara menjaga keamanan mereka dapat melakukan kesalahan yang memudahkan penyerang, seperti menggunakan kata sandi yang salah atau berbagi data pribadi secara tidak tepat. Berikutnya ada risiko penyimpanan cloud.
Meskipun dapat menawarkan banyak manfaat, penyimpanan data di cloud juga menimbulkan risiko yang jika tidak diatur dengan baik seperti mendapatkan akses tidak sah ke data oleh pihak luar. Untuk mencegah ancaman ini, organisasi dan pun harus menetapkan praktik keamanan yang baik seperti mengamankan jaringan dan sistem, mengencrypsi data sensitif, memberikan pelatihan keamanan kepada karyawan, memantau aktivitas yang mencurigakan, dan secara teratur mempengaruhi perangkat lunak dengan versi keamanan terbaru. Kasus-kasus serangan terhadap informasi, yaitu serangan terhadap informasi selalu ada. Sebuah survei yang dilakukan oleh American Bar Association sebelum Undang-Undang Kejahatan Komputer pada pertama, ditemukan dalam setidaknya 25% pengguna komputer di perusahaan Amerika mengungkap satu atau lebih insiden penyalahgunaan komputer serius yang dapat diverifikasi setiap tahun. Perusahaan yang menjadi korban umumnya melaporkan kerugian rata-rata antara 2 sampai 10 dolar juta, 2 juta sampai 10 juta dolar. Menariknya, penelitian ABA menemukan bahwa sebagian besar korban atau 70% adalah karyawan perusahaan sendiri. Fakultas Mercy College melakukan survei Vault 500% pada tahun 86 dan menemukan bahwa 56% orang yang menjawab mengalami kerugian pada tahun sebelumnya karena kejahatan komputer. Untuk responden perusahaan, kerugian rata-rata adalah 118.932 dolar. 63% diindikasi sebagai karyawan perusahaan. 5% bisnis yang terlihat dapat dinampilkan peristiwa tersebut kepada penegak hukum. Beberapa kasus tambahan juga, ada lebih dari 2.500 insiden terjadi di sistem jaringan komputer di Amerika pada tahun 96. Ada juga kejahatan di Inggris yang meningkat 2 kali lipat pada tahun 95 hingga tahun 96. Kemudian tahun 99, FBI dan Computer Security ditemukan bahwa 62% responden mengalami penggunaan sistem komputer yang tidak sah dalam 12 tahun terakhir. Kemudian juga seorang hacker dari Massachusetts berhasil mengganggu sistem telekomunikasi di sebuah bandara lokal di Worcester. Kemudian pemerintah Indonesia dianggap melakukan hacking. Ada 18 serangan secara bersama dilakukan dari seluruh dunia menurut administrator Connect Ireland. Kemudian juga Bursa Efek Jakarta, BCA dan Indonesia adalah situs web yang diserang. Kemudian juga ada juga menyatakan bahwa dari 75% pengunjung, 30% menyatakan bahwa mereka meragukan keamanan transaksi online, 38% menyatakan bahwa mereka meragukannya, 27% merasa aman. Kemudian juga adanya Departemen Penegakan Hukum Florida yang menyatakan 1 dari 4 bisnis, 24,2% telah mengalami kejahatan komputer yang dikatakan dapat diindikasi selama tahun 1988. Kemudian juga ada yang mencoba menipu di balik kerugian yang ditimbulkan oleh penyebaran COVID-19 ke berbagai negara di seluruh dunia. Kemudian juga adanya ulah hacker yang tinggal di rumah hanya bergantung pada komunikasi informasi online, dan ini dimanfaatkan oleh hacker. Adanya penipuan dan kejahatan cyber. Kemudian juga menurut laporan di internet tahun 2003 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua di dunia dalam hal kasus cybercrime. Apalagi meningkat dengan adanya pandemi COVID-19 mengubah pola kerja dan komunikasi yang semakin bergantung pada internet. Hal inilah adanya ancaman cyber serangan terhadap infrastruktur seperti data, transmisi data, dan penyimpanan data. Dan menurut Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional, ini terjadi sejak 1 Januari sampai 12 April 2020, 88.414.296 serangan cyber telah terjadi di Indonesia. Kemudian pada 12 Maret 2020 terjadi titik tertinggi dengan 3.344.470. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.